Siapa yang nggak pernah makan kelor? Nah, di negara asalnya, India dan Nepal, daun kelor ini dianggap sebagai pohon ajaib maupun pohon kehidupan. Bahkan di Ayurveda sendiri, daun kelor menjadi obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit nih teman-teman. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang manfaat kesehatan kelor yang sudah terbukti secara ilmiah loh. Apa aja itu? Yang pertama, tinggi nutrisi dan vitamin. Satu cangkir daun kelor itu mengandung tinggi vitamin C, vitamin E, dan vitamin E lebih tinggi daripada buah jeruk. Bahkan daun kelor kering itu mengandung tinggi kalsium hingga 2000 mg dan protein yang lebih tinggi dari telur maupun susu nih teman-teman. Daun kelor sendiri terbukti dapat membantu menaikkan berat badan pada penderita gizi buruk, anak-anak maupun dewasa, serta kekurangan zat besi terutama anemia nih. Daun kelor juga merupakan sumber protein tinggi pada atlet maupun olahragawan yang ingin menambah massa otot. Yang kedua, menurunkan gula darah. Kelor dapat membantu menghambat penyerapan gula pada saluran pencernaan dan meningkatkan produktivitas insulin pada pankreas. Dengan mengkonsumsi daun kelor sebanyak 500 mg per hari, itu dapat membantu menstabilkan kadar gula darah puasa, HbA1c maupun gula darah sewaktu pada tubuh. Yang ketiga, melindungi ginjal dan hati. Hati maupun ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk mendetoksifikasi dan menyaring zat-zat berbahaya pada tubuh ya. Daun kelor tinggi akan quercetin dan antioksidan yang dapat melindungi hati maupun ginjal dari kerusakan yang diinduksi oleh obat-obatan. Dengan rutin mengkonsumsi kelor dapat mencegah oksidasi lemak pada hati dan meningkatkan fungsi ginjal untuk menyaring racun pada tubuh. Saluran pencernaan. Daun kelor terbukti dapat menurunkan keasaman pada penderita GERD atau asam lambung ya, dimana dengan menggunakan daun kelor dosis 300 sampai 500 mg per kali konsumsi dapat menurunkan 80 hingga 86% asam lambung pada penderita MAS. Jadi daun kelor bagus digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk penderita asam lambung. Kesehatan otak. Daun kelor itu tinggi akan antioksidan yang dapat mengobati demensia dan membantu memperbaiki memori spasialnya. Ekstrak daun kelor terbukti dapat meningkatkan fungsi kolinergik dan memori seseorang sehingga mencegah penyakit demensia maupun Alzheimer nih teman-teman. Selain itu, daun kelor itu dikaitkan dengan peningkatan dopamin dan serotonin yang dapat membantu meningkatkan suasana hati seseorang jadi lebih bahagia dan mencegah depresi. Tekanan darah. Nah, daun kelor tinggi akan vitamin B termasuk niacin B, niacin A, dan kalsium. Ya, vitamin B kompleks dan kalsium ini dapat menghambat penyerapan garam pada aliran darah dan menstabilkan tekanan darah tinggi. Anti kanker. Nah, ekstrak kelor itu dapat membantu menghambat pertumbuhan kanker leukemia, limfoblastik, dan kanker payudara serta kanker pankreas. Selain itu, kacang dari buah kelor itu mengandung tinggi beta karoten, vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang dapat membantu mencegah munculnya kanker usus besar nih teman-teman. Anti asma. Struktur alkaloid pada kelor itu mirip dengan ephedrins yang dapat mempengaruhi pergerakan bronkiolus, di mana ekstrak dari biji kelor itu terbukti efektif menangani asma bronkiolus. Ekstrak biji kelor ini dapat mencegah peradangan terutama pada pasien penderita asma sehingga memperbaiki fungsi pernafasan pada pasien asma. Selain itu, ekstrak dari akar kelor itu punya efek yang hampir sama dengan obat fenilbutazon dalam mengatasi pembengkakan pada paru-paru nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada penyakit asma, bisa menggunakan daun kelor serta biji kelor untuk mengatasi asmanya. Anti kolesterol. Daun kelor mengandung beta-sitosterol yang dapat menghambat penyerapan kolesterol pada usus dan meningkatkan pembuangan kolesterol melalui feses nih teman-teman.
Nah, kelor itu mampu menghambat pembentukan kolesterol pada pankreas dan memperlambat penyerapan kolesterol, di mana lemak yang kita konsumsi oleh kelor akan diikat dengan asam empedu sehingga lemak tidak dicerna oleh tubuh dan langsung dikeluarkan melalui feses nih teman-teman. Tidak hanya daun kelor nih, bunga kelor itu dapat digunakan sebagai teh untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Biji kelor juga mengandung PUFA sekitar 76%, di mana PUFA ini adalah asam lemak yang dapat membantu mengikat kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Produksi ASI. Nah, daun kelor juga dapat membantu ibu menyusui menghasilkan lebih banyak ASI, di mana fitosterol pada daun kelor itu meningkatkan produksi estrogen yang dapat meningkatkan aktivitas saluran kelenjar susu. Dosis maksimal yang direkomendasikan itu sekitar 70 gram daun kering per hari untuk membantu meningkatkan kadar ASI pada ibu menyusui nih. Antibakteri. Nah, ekstrak biji kelor terbukti punya efek antibakteri, terutama pada airnya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembunuh bakteri pada sumber air di pedesaan, di perkotaan, ataupun di rumah nih teman-teman. Ekstrak biji kelor mengandung pterigospermin yang bersifat sebagai antimikrobial yang dapat membantu mengatasi penyakit herpes simplex dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, studi klinis yang dilakukan pada 30 pasien di mana menggunakan rebusan kulit batang kelor itu efektif untuk mengobati gejala infeksi saluran kemih atau nyeri-nyeri saat pipis ya. Kalian bisa mencoba untuk merebus batang kelor untuk mengatasi infeksi saluran kencing. Ada manfaat, ada efek sampingnya juga loh dari kelor yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kelor itu punya efek pencahar ya. Jika dikonsumsi berlebihan, kelor bisa menyebabkan kalian mencret-mencret atau diare. Oke, yang kedua, kelor tidak disarankan dikonsumsi pada ibu hamil ya. Di mana daun, bunga, batang maupun akar kelor itu dapat menyebabkan kontraksi rahim yang meningkatkan keguguran pada ibu hamil. Selain itu, daun kelor kering dengan dosis 175 mg per kilogram berat badan per hari itu punya efek aborsi atau menggagalkan pembuahan pada wanita sejak 5-10 hari saat pembuahan. Jadi daun kelor ini dapat merangsang kontraksi rahim yang menyebabkan aborsi, sehingga tidak disarankan pada orang-orang yang sedang program hamil ya. Selain itu, overdosis kelor dapat menyebabkan akumulasi zat besi yang terlalu tinggi pada tubuh yang menyebabkan gangguan pencernaan. Makanya tidak disarankan mengkonsumsi kelor lebih dari 70 gram per hari nih teman-teman. Nah, seperti biasa, mengkonsumsi segala sesuatu yang berlebihan itu tentu saja tidak baik ya. Makanya lebih baik mengkonsumsinya secara wajar aja ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya ya. Bye-bye!